saya berdoa terus kepada Tuhan Yesus supaya firman ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Untuk saya, untuk Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Markus 12 ayat 24, umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Jadi kita harus mengerti isi Alkitab. Ya. Kita harus tahu apa yang Tuhan punya mau. Maka itu Alkitab ini buku kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan Raja Daud, berbahagialah orang yang merenung-renungkan Taurat Tuhan. Siang dan malam. Dia bisa merenung-renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Hidupnya lain. Seperti apa pohon yang ditanam di pinggir sungai. Akarnya terus kena sumber air hidup. Akarnya terus kena sumber air hidup. Sehingga pohon itu bisa tumbuh. Dan mendatangkan terus kedamaian, mendatangkan terus ketenangan, sukacita. Kita belajar firman Tuhan. Nah pagi hari ini, saya akan mengajakkan kepada Bapak Ibu membukakan di dalam satu kebenaran firman. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13. Kita boleh membaca sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 ayat saja. Ya, 2 ayat saja. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Saya sudah mulai firman. Saya berharap supaya jemaat Tuhan bisa duduk baik-baik, merenungkan baik-baik ya. Supaya kita bisa mengerti. Oke? Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-13. Kedatangan Tuhan. Ya, perikop di sini kedatangan Tuhan. Ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara. Kita semua ini saudara-saudara. Ya, jemaat yang ada di Tesalonika saudara-saudara juga. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi saya baca di dalam ayat 14, coba boleh renungkan baik-baik. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan sapa kepada kita dengan satu kebenaran. Agar supaya kita mengerti. Dan kita diajarkan tentang apa? Kedatangan Tuhan. Dan kita tahu sering kita sudah mendengar. Kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan sekali kelak dia akan datang bersama dengan malaikat surga untuk menjemput kita. Senantiasa saya dari mimbar mengingatkan kepada Bapak Ibu. Bahwa ini pembicaraan Tuhan kepada murid-muridnya. Satu saat dia akan datang dengan malaikat surga untuk datang menjemput kita. Baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Dan kita tahu waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk apa dia naik ke surga? Dia bilang, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Bila mana sudah selesai Tuhan menyiapkan tempat itu dan dia akan datang. Tapi pada waktu dia naik, Roh Kudus, waktu dia naik, murid-murid yang mengikuti dia pada gelisah, pada bingung. Karena apa? Yesus sudah naik. Pengharapan kita siapa lagi?
Tapi Yesus bilang, jangan kamu bingung, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Karena aku akan utuskan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Penting sekali. Tapi kamu tunggu di kamar loteng. Murid-murid semua mereka tahu, mereka tunggu di kamar loteng. Persis hari Pentakosta, disitulah Roh Kudus turun, penuhi mereka. Hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita melihat ada motor yang gerak dari kehidupan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pergi menginjil, mereka pergi kemana-mana menjadi berkat. Banyak orang bertobat. Karena apa? Ada motor, ada dinamo yang menguasai mereka, yaitu Roh Kudus. Tapi kita melihat, dikatakan akan datang kedatangan Tuhan. Cuma kita tidak tahu kapan ini Tuhan datang. Firman Tuhan dengan jelas yang mengatakan seperti pencuri pada malam hari. Maka itu kita harus apa? Kita harus berjaga-jaga. Ya, karena kamu tidak tahu. Tuhan bilang berjaga-jagalah kamu. Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Sampai dikasih ibarat contoh dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kamu ikut seperti 5 gadis bijaksana. Ada pelita, ada minyak. Jangan kita jadi Kristen, jadi yang bodoh. 5 gadis bodoh. Punya pelita, minyak tidak ada. Jadi kita harus berjaga-jaga. Dan hari ini juga kita harus berjaga-jaga. Kalau Tuhan belum datang, kita yang pulang. Kita yang pulang. Tapi apakah waktu kita pulang sudah siap untuk kita pulang? Kemarin saya di telepon conference dengan keluarga. Kakak saya yang paling besar 3-4 hari yang lalu dia pergi ke Penang. Dia operasi di sana. Operasi kanker tumor. Prostat. Kanker tumor, prostat. Ya. Waktu operasi, selesai operasi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin salah operasi atau bagaimana. Malam itu kritis dia. Pagi-pagi sudah semua udah rame. Dia lagi kritis dan lain-lain. Ya sudah, mau bilang apa lagi? Sebelum dia berangkat, dia masih pesan kepada saya. Pada waktu saya khotbah tentang Bapak Yuliardi, dia bilang kamu khotbah, ini siapa yang meninggal? Sebelum dia berangkat ke sana, ini siapa yang meninggal? Ini dia meninggal orang, ini siapa? Ini saya bilang jemaat. Kamu ada khotbah, ada di bagian kiri, ada sebagai kambing, ada sebagai di bagian kanan. Nah, ini kita lihat. Ya mungkin coba, saya tidak tahu kok tiba-tiba sudah bisa keluarkan ini. Coba bisa lihat. Ya coba keluarkan ini. Nah, kita melihat. Ini kakak saya. Ya. Saya cuma sedikit. Saya tidak tahu kok tiba-tiba ada. Andre sudah siap. Ini kakak saya. Ini semua kakak-kakak kita semua ini. Kumpul semuanya. Ya, kita lagi berdoa sama-sama. Ya. Operasi. Ini kakak saya dulu kalau saya tidak salah, betul tidak salah, saudara David sama-sama dengan dia lama. Ikut sama-sama dengan dia, belajar sama-sama dengan dia. Ya, dengan kakaknya David juga. David Tungkah ini. Ini dia kemarin kami berdoa. Tapi pada waktu itu kritis. Masukkan 5 kantong darah, habis. Masuk lagi, habis. Semua pada teriak kritis, sudah kritis. Tapi sebelum dia berangkat dia tanya, kalau saya meninggal, kira-kira saya ini ada di kiri atau di kanan? Kalau kiri itu seperti kambing, ya kanan itu seperti domba, saya ada di kiri atau di kanan? Karena waktu itu dia sehat dan lain-lain. Ya, kalau saya lihat kamu ini kiri, saya bilang. Jangan begitu, dia bilang. Kenapa kau bisa mengatakan kiri? Karena engkau sudah jauh dengan Tuhan. Engkau sudah mundur jauh daripada Tuhan. Pikiranmu, duniawimu sudah penuh sekali. Ya, karena saya yang mengerti tahu firman Tuhan. Jadi gimana? Ya kembali, saya bilang. Sadar, saya bilang. Bertobat. Berbalik,
Supaya satu kali waktu engkau pulang, itu ada tempat di atas. Ya, nanti kamu doakan saya ya. Waktu saya berangkat, waktu mau operasi kamu doakan saya ya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemarin saya doakan dia nangis. Karena dia sudah sadar, dicari semua sama dokter, dicari ada kebocoran di usus. Ya, ditempel. Nggak tahu pakai laptop, pakai ini cuples atau apa, saya nggak tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah manusia. Jadi kemarin sudah sadar, sudah bisa berbicara. Waktu dia berbicara kepada saya doakan dia nangis. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan. Maka itu Rasul Paulus dituliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kepada jemaat-jemaat ini. Jemaat ini adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sehingga dia datang ke gereja. Yang disebutkan jemaat. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, diteruskan kepada jemaat Tesalonika. Pada waktu itu mungkin Timotius yang menggembalakan. Berbicara kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Seperti pagi hari ini. Saya dipercayakan kepada Bapak Ibu sebagai gembala. Ya, berbicara kepada jemaat-jemaat ini. Maka itu Bapak Ibu jangan bosan-bosan kalau melihat saya di mimbar. Karena saya sebagai gembala, saya harus sendiri memberikan makan kepada anak-anak saya. Karena saya tidak tahu kalau orang-orang lain yang kasih makan, saya tidak tahu. Dicampur vitsin yang banyak sehingga makan bibirnya luka. Dicampur ini, dicampur ini. Tetapi kalau saya sebagai gembala, ya, yang benar-benar gembala mengasihi dombanya, memberikan makan yang segar. Seperti apa yang dikatakan sup sehat. Sup sehat. Hari Selasa, istri saya akan mempersembahkan bubur ikan. Dan dia pegang sendiri. Mempersembahkan ada 100 piring. Ya, 100 orang kasih kepada panti asuhan. Dan dia yang pegang sendiri. Tidak mungkin dia tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tidak, dia yang pegang sendiri. Supaya opa, oma yang ada itu. Supaya bisa makan dengan baik. Nah sama seperti pagi hari ini. Saya sebagai gembala, saya memberikan makan kepada Bapak Ibu. Mungkin tegas, keras dan lain-lain. Karena gembala ini sayang kepada domba-dombanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 23. Gembala yang baik, dia bawakan domba-domba ini ke padang rumput yang hijau. Gembala yang baik, dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tapi kalau gembala upahan tidak. Maka itu Bapak Ibu, kenapa saya lakukan ini? Senantiasa saya ada di mimbar. Karena saya tahu gembala yang benar, dia memakankan anak-anak yang baik. Tinggal sekarang anak-anak mau makan. Apa tidak? Saya percaya kalau mau makan akan menjadi sehat. Karena makanan ini tidak dicampur dengan makanan-makanan yang lain. Obat-obat yang lain. Atau ditambah vitsin, ditambah apa. Tapi ini makanan yang datang dari hati untuk keluarkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disinilah Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Supaya jemaat yang ada di Tesalonika itu mereka tahu. Ngerti. Sebab satu saat kita akan pulang. Satu saat kita akan meninggal. Dengan perkataan ini firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara. Rasul Paulus dengan tegas dia mengatakan kami tidak mau saudara-saudara. Saya juga sebagai gembala. Saya sudah mengerti firman Tuhan. Saya tidak mau ya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Tidak mau. Tidak mau apa? Sebab satu saat kita akan bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita tahu barusan ini
ibu kekasih kita, Ibu Retno. Suaminya meninggal, Bapak Yuliardi meninggal. Ya, meninggalkan mereka, istri dan anak, pasti susah. Oke lah, susah. Tetapi jangan dibawa larut terlalu. Jangan dibawa terlalu susah. Tahu, meninggal, kehilangan itu tahu. Tahu, bukan tidak tahu, tahu. Yang biasanya malam sama-sama tidur. Yang biasanya pergi belanja sama-sama belanja. Yang mana pergi gereja sama-sama belanja ke gereja. Suka duka duduk sama-sama. Segala semua. Tiba-tiba ditinggal pergi. Pasti sedih. Tapi saya sebelum almarhum ini pergi, saya udah pesan kepada Ibu Retno. Ayo Bu, siap ya. Sebab almarhum ini tidak lama lagi dia akan pergi. Karena apa? Sudah melihat kondisinya seperti ini, siap ya. Apalagi pada waktu COVID. Pak, bagaimana kalau terjadi? Yang penting ibu siap ya, jasnya, segalanya semua. Nanti kami kirim peti. Sudah ngomong jelas. Ya, siap, sudah harus siap. Jadi kita yang ada saat ini, harus kita siap. Saya harus siap. Perginya mungkin istri saya. Istri saya juga harus siap, saya pergi. Susah sih, boleh susah. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berlarut-larut. Kita harus mengerti dulu. Karena kalau sampai pergi, sampai meninggal, kita sampai susah dengan berlarut-larut. Yang susah kan kita sendiri. Coba kita menangis, tiba-tiba dia seperti Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia bangkit kembali, ya ada apa-apa. Nangis saja. Tapi sekali kelak lagi pasti dia meninggal. Sekali kelak lagi pasti meninggal. Jadi kita harus mengerti dulu. Ini firman Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya terus kepingin menyampaikan ini. Pak, mungkin ada yang mau berangkat. Tidak. Tetapi ini untuk satu pengertian firman. Supaya kita tahu. Jangan berlarut-larut. Nah ini kan kita mengerti firman, kita tahu. Ya sudah pergi, ya sudah, tidak apa-apa. Dia sudah pergi ke atas, cuma kita tidak tahu. Dia pergi di atas ini, dia bagaimana? Ada duduk di sebelah Abraham, atau seperti orang kaya ini yang susah, jauh hubungan dengan Lazarus. Kita kan tidak tahu. Yang tahu itu kita dengan Tuhan sendiri. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini adalah satu pelajaran yang baik. Sekali lagi kita akan mengalami seperti ini. Bila mana mengalami seperti ini, jangan bersusah-susah terlalu atau terlalu berlarut-larut waktu untuk buat seperti ini. Sudahlah. Karena apa dia katakan di sini? Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita yang ditinggalkan ini punya pengharapan. Pengharapan kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Sekali lagi, pengharapan kita bukan pengharapan kepada dunia. Pengharapan kita kepada Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan ini, tiba-tiba tadi malam waktu saya sedang berdoa, Tuhan bukakan sama saya sebagai satu contoh. Pada waktu itu almarhumah daripada mama daripada Devina, Ibu Fang-Fang. Berapa tahun yang lalu diizinkan Tuhan dia meninggal. Devina ini masih kecil. Sebelum meninggal dia cekat sekali sama mamanya. Sama papanya ditaruh di belakang. Tapi pada waktu itu dia cekat sekali sama mamanya. Saudara David pada waktu itu masih kecil. Kalau saya tidak salah masih SMA kalau saya tidak salah. Ya. Saudara Denny juga begitu. Masih kecil. Tapi pada waktu meninggal. Siapa yang tidak susah? Anak yang masih kecil, anak perempuan.
Yang sekarang namanya Ming Ming Ho. Dia diambil sama pembantu, dibawa dari sekolah, dari sekolah, dibawa pulang ke rumah. Mamanya sudah ada di situ. Kan saya sebagai gembala sudah ada di situ, sudah ada. Karena sudah laporan dia datang. Pada waktu dia datang, dia hanya ngomong. Dia lihat dia punya mama. Aku ikut siapa? Sedih dah. Yang dia ngomong, aku ikut siapa? Persis waktu itu saudari Melani dekat sekali dengan almarhum. Kau ikut AI. Ya. Aku ikut siapa? Aku ikut siapa? Memang pengharapan sudah tidak ada. Pada waktu itu masih kecil. Aku ikut siapa? Anak masih kecil, apalagi anak perempuan, cekat dengan mamanya. Jalan kemana-mana dengan mamanya. Kalau ngomong, nih. Aku ikut siapa? Berarti kan sudah tidak ada pengharapan kan? Nah disinilah tuh yang Tuhan bukakan sama saya. Tidak ada pengharapan. Mau ikut siapa? Ikut papa, jauh dengan papa. Ikut koko masih kecil. Mau ikut siapa? Ikutlah. Pengharapan itu adalah ikut sama Tuhan. Ikut Tuhan. Dan kita melihat saat ini. Karena mereka ikut sama Tuhan. Pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan sudah jadikan mereka sekarang sudah besar jadi gadis. Kuliah sudah selesai. Dan sekarang dia sudah bekerja dengan baik. Kakaknya juga semua sudah selesai kuliah. Sudah besar, sudah bekerja. Ada sebagai sarjana accounting. Ada sebagai insinyur. Dan Dev Ming Ming Ho, sarjana accounting juga. Dan juga perpajakan. Karena apa? Dia ikut kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita putus asa. Kalau waktu kita mengalami persoalan, masalah segala semua, Tuhan pesankan kepada kita. Jangan kita putus asa. Karena ada Tuhan di depan yang sedang menunggu kita. Sekali lagi, jangan kita putus asa. Waktu kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang berat, tidak boleh. Karena apa? Ada Tuhan yang memberikan harapan kepada kita. Kalau manusia memberikan harapan, tidak bisa. Tapi Tuhan itu 24 jam. Dia berikan harapan. Sehingga terus dia ulurkan tangan. Marilah hai anakku, marilah hai anakku, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk supaya kita mengerti. Ada berapa banyak orang dalam mengalami persoalan masalah. Berbicara tentang kematian. Mereka yang ditinggalkan. Mereka merasakan sudah tidak ada jalan lagi. Papa sudah pergi. Di mana kita ini? Siapa yang menafkahi kita? Mama sudah pergi. Bagaimana? Siapa yang menafkahi kita? Bahkan juga pada murid-murid pada waktu itu di dalam Yohanes 14 ayat 1. Waktu mereka lihat Tuhan Yesus naik ke atas. Mereka bingung, mereka gelisah. Tuhan sudah naik. Siapa yang mau menolong kita lagi? Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Aku utus Roh Kudus datang. Aku pergi ke atas. Aku siapkan tempat untuk kamu. Seperti kita juga. Ini untuk memberikan kekuatan. Jangan kita takut. Karena pengharapan ini hanya kepada Tuhan. Kedua, kita melihat. Coba kita buka di dalam Yeremia 29. Yeremia 29. Kita melihat di sini. Yeremia 29. Saya berharap di dalam akhir-akhir zaman ini supaya kita lebih mengerti banyak firman Tuhan supaya kita tidak bingung. Yeremia 29 ayatnya yang ke-10. Yeremia 29 ayat ke-10. Semua sudah dapat. Sebab beginilah firman Tuhan.
Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, kita tahu pada waktu itu orang-orang yang masuk di dalam pembuangan. Masuk di dalam pembuangan. Selama 70 tahun mereka dibuang ke Babel. 70 tahun dibuang. Menjadi orang asing. Orang kalau dibuang itu udah enak. Tapi Tuhan menjanjikan. Ada satu saat, ada satu waktu. Kamu akan aku kembalikan. Aku akan pulihkan kembali kepada kamu. Tuhan ngomong. Ada satu saat, ada satu waktu. Kalau bahasa Mandarin bilang, Chung Yu Itian, ada waktu. Saya akan kembalikan kamu. 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Seperti kita melihat kemarin saudara Catherine. Dia pergi ke sana. Membagi-bagi makanan. Membagi-bagi makanan. Kepada siapa? Orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Mereka tinggal di tempat sampah-sampah. Tuhan senang. Tuhan lihat orang-orang ini. Mereka tinggal di tempat sampah-sampah. Datang. Itu mereka di dalam pembuangan. Tetapi ada satu waktu. Mereka itu akan angkatkan kembali. Apakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di dalam pembuangan itu, di dalam sampah-sampah, apakah hidup mereka akan seperti terus di sampah terus jadi orang buangan? Tidak. Ada satu saat anak-anak dari tukang-tukang sampah itu, mereka akan jadi orang-orang yang besar. Karena itu adalah janji Tuhan. Maka itu jangan putus asa. Karena Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Jadi kalau kita saat ini ada di dalam pembuangan-pembuangan, ada dalam keadaan susah, ada dalam keadaan terjepit, ingat atau perlu tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak punya rencana atau rancangan-rancangan yang salah. Tidak punya rencana untuk kita celaka. Tidak punya rencana kita harus susah terus ada di dalam pembuangan. Kita bisa ada di dalam pembuangan. Kita dibuang karena itu apa? Karena salahnya kita. Sekali lagi, kita sampai ada di dalam pembuangan atau kita diizinkan dibuang ke sana. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi Tuhan mengatakan, Dia tahu tentang kita. Dia tidak punya rencana yang jelek untuk kita. Dia tidak punya rencana kecelakaan untuk kita. Tetapi yang membuat kita celaka, yang membuat kita hancur, yang membuat kita susah, itu kita sendiri. Tuhan tidak punya rencana yang lain. Yang membuat kita sendiri. Maka itu pagi hari ini, kita mengerti firman Tuhan. Dan kita tahu pengharapan itu adalah dari Tuhan. Maka itu 450 tahun bangsa Israel ini putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan Allah utuskan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus datang kepada dunia. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya dibinasakan. Saya akan kupas nanti tentang percaya. Orang banyak bisa mengaku saya percaya, saya percaya. Tapi Tuhan tuntut kepada kita. Kita menjadi murid Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita bunuh atau kita buang kehidupan kita yang lama. Karakter-karakter kita yang lama. Karena pengharapan bersama dengan Yesus itu di depan sudah ada. Kenapa sampai bisa terjadi pembuangan? Kenapa bisa sampai terjadi tertekan seperti ini? Karena kita. Saya hanya Mari lihat kanan kirinya. Divina, David, Denny. Saya mau ikut siapa? Saya mau ikut siapa? Tapi karena mama sudah pergi, ikutlah papa. Ya,
ikutlah Papa. Nah, Papa yang membawa anak-anak ini, Papa yang mendidik anak-anak ini, bawa kepada mereka, kepada Tuhan. Bawa kepada mereka, kepada Tuhan. Nah, disitulah mereka dibawa kepada Tuhan. Mereka diproses di situ persis bencana tanah liat. Mereka sungguh-sungguh. Dan kita melihat pengharapan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu yang Tuhan taruh contoh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu. Ya, saya punya pengharapan Tuhan Yesus. Saya punya pengharapan Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak datang meraih, mengambil kepada Tuhan Yesus. Datang di dalam Tuhan. Kita tidak akan dapat. Tapi mari. Pengharapan kita sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tidak punya rencana yang celaka. Tuhan tidak mau kita ini susah. Tuhan tidak mau kita itu terbuang. Tapi Tuhan mau kita jadi kepala bukan ekor. Tapi naik terus dan tidak turun. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Dikatakan di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang dikatakan Bapak Ibu pertama dulu rancangan damai sejahtera. Ya. Cari damai itu susah. Cari damai itu susah. Kita cari di dunia toko damai banyak. Tapi cari damai yang ada di dalam hati itu susah. Tapi Tuhan bilang rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Di mana kita bisa dapat rancangan damai sejahtera? Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Tolong dikeluarkan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran? Kita melihat di sini. Di mana ada kebenaran? Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Ini kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi, apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan yang saat ini kita dengar. Sehingga dia katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Tenang. Dan ketentraman. Untuk apa? Selama-lamanya. Jadi kebenaran ini penting sekali. Tuhan itu penting sekali ada di dalam hidup kita. Karena kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kita tenang Bapak Ibu. Tidak gerusa-gerusu, tidak bingung dan lain-lain. Barusan ada satu orang dicerita kepada saya. Pak, ada satu hamba Tuhan. Dia datang kepada saya bersama istrinya. Karena hamba Tuhan ini ada surat pajak datang kepada dia. Dan pada waktu surat pajak datang sama dia, dia harus membayar pajak sekian besar. Ingat tanggal 31 ini semua harus lapor. Kalau tidak lapor katanya denda sekian, denda sekian. Jadi dia mendapatkan karena dia punya aset begitu banyak. Ya, asetnya begitu banyak. Dan pada waktu itu dia datang, hamba Tuhan ini datang. Dan waktu itu juga dia bingung hamba Tuhan. Gimana ya, gimana ya, gimana ya. Bingung. Istrinya lagi lebih bingung lagi. Gimana ya, gimana ya, gimana ya. Karena apa? Saya percaya. Kalau ada kebenaran itu dia tenang. Maka itu hendaklah kamu tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Tapi pada waktu itu dia gelisah. Bagaimana ya, bagaimana? Tapi saya percaya. Kalau ada Tuhan di dalam hidup ini. Kita, pasti kita tenang. Pasti kita tenang. Kalau ada Tuhan.
Tapi kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Tadi mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, tadi Bapak bilang ada hamba Tuhan datang karena ada urusan pajak, tidak tenang, gelisah dan lain-lain. Apa tidak ada Tuhan? Saya tidak komen. Tapi kembali lagi kebenaran firman Tuhan. Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita ini, kita tenang. Semua kita punya masalah. Semua satu persatu punya masalah. Saya juga punya masalah. Bukan tidak punya masalah. Beberapa hari yang lalu, kami ada masalah. Waktu ada masalah, Andre sudah datang kepada saya. Papa, ini ada masalah. Oke, baik. Saya bilang panggil mama. Duduk ke kantor. Panggil Kesia. Duduk ke kantor. Untuk apa panggil mereka? Saya ajak mereka duduk semua. Oke, masalah ini kita tenang. Coba sini, Papa lihat apa masalah. Oh, kan tidak apa-apa. Ini kan begini, ini kan begini, ini begini. Istri saya lihat, oh ini kan begini, ini begini. Kita tenang, baru bisa pecahkan. Coba kalau tidak bisa tenang, pukul-pukulan sudah di dalam. Bingung dan lain-lain. Maka itu perlu ada kebenaran. Perlu ada Tuhan. Saya senang jemaat Tuhan hari ini. Mungkin 90 sekian persen yang datang. Ya, saya terus berdoa. Tidak putus-putusnya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Supaya jemaat ini Tuhan, jangan mereka keluar dari kebenaran. Jangan mereka jauh daripada Engkau. Karena saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kesusahan. Barusan Jokowi membuat satu peraturan tanggal 3 Juli. Ya, akan dinaikkan PPKM. Karena apa? COVID ini sudah keluar lagi. Sudah mulai banyak COVID ini. Kalau COVID-nya naik lagi, kan nanti ekonominya kan kacau. Banyak kesusahan-kesusahan yang ada. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia katakan di sini, bukan rancangan kecelakaan memberikan kepadamu, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Dia katakan hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Mari Bapak Ibu, yang Tuhan mintakan kepada kita, jangan kita tinggalkan pengharapan ini. Siapa ini pengharapan? Ini adalah Tuhan. Jangan kita tinggalkan. Dia adalah pengharapan. Dia sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi kalau kita sampai saat ini mengalami persoalan masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya, kita coba kembali lagi renungkan. Apakah kita lepas pengharapan itu? Kita lepaskan kebenaran itu. Atau kita lepaskan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Saya pesan pagi hari ini. Pengharapan itu hanya Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus Tuhan. Jadi pengharapan itu kepada Yesus Tuhan. Boleh kita pakai akal. Boleh pakai kekuatan dan lain-lain. Tetapi ingat. Orang yang mengharapkan Tuhan, lain hidupnya. Lain hidupnya. Barusan saya waktu mandi di satu tempat, saya ketemu dengan orang yang punya rumah makan Kowloon. Yang tempatnya Yamcha. Waktu ngomong-ngomong dengan dia ngomong kepada saya. Dia pakai bahasa Mandarin, saya lihat kau punya muka ini kok cerah sekali ya. Kok engkau punya muka ini kok cerah sekali. Saya hanya ngomong kepada dia. Yesus yang ada di dalam hidup saya. Oh Yesus, iya. Kalau sudah ada Yesus pasti tenang, dia bilang. Kita tenang. Maka itu malah pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari, kalau kita saat ini dalam menghadapi masalah, persoalan,
dan lain-lain. Itu hanya satu Bapak Ibu. Pengharapan kita ini hanya kita datang kepada Tuhan. Penolongnya dan segala semua itu hanya datang kepada Dia. Aduh, mana ini? Anda coba lihat ini. Mohon maaf saya buka panas sekali ya. Ya, jadi di sini. Jadi pengharapan ini hanya satu, datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah dapat pengharapan ini datang kepada Tuhan. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Maka aku, huruf besar itu, aku Tuhan mendengar. Jadi pengharapan kita itu punya persoalan, masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Ingat Matius 7 ayat 7. Apa yang dikatakan? Matius 7 ayat 7. Coba lihat. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan minta kepada kita. Kalau kita punya masalah, kita datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Jangan kita lari kemana-mana. Saya belajar daripada Musa. Musa punya masalah. Pada waktu itu dia tuntun bangsa Israel kurang lebih 2 juta. Bawa keluar. Dan kita lihat yang dia bawa orang-orang ini, orang-orang yang tegar tengkuk. Pemberontak-pemberontak yang luar biasa. Mereka melawan. Berontak. Apa yang Musa nasihati mereka, mereka tidak terima. Mereka marah, mereka berontak. Pada satu saat, ada 3 orang-orang hebat. Korah, Datan, dan Abiram. Waktu itu Musa berbicara kepada mereka. Panggil mereka. Menasihati mereka. Mereka marah kepada Musa. Apakah engkau saja yang dipakai? Mereka tidak terima. Pada waktu Musa panggil mereka, mereka tidak mau dengar. Mereka lawan, mereka berontak Bapak Ibu. Musa hanya datang kepada Tuhan. Untuk lawan dengan orang-orang ini. Yang keras-keras ini kan tidak bisa. Dia hanya satu, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan engkau lihat mereka Tuhan. Mereka lakukan sama saya seperti ini Tuhan. Tuhan engkau lihat mereka Tuhan. Mereka hanya datang sama seorang datang kepada saya seperti ini. Musa hanya teriak saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Di dalam Bilangan 16. Ya, Tuhan izinkan. Dia katakan kepada Musa. Musa, Harun, kamu keluar dari situ. Tuhan bilang, keluar kamu. Apa yang terjadi? Benar dia keluar. Mereka keluar, Tuhan mulai. Bukakan tanah itu. Kuburkan itu Korah, Datan, dan Abiram, serta harta-hartanya dikubur hidup-hidup. Musa hanya berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kita juga punya masalah, punya persoalan. Tidak usah kita lawan, kita biarkan saja. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Nanti video 1. Nuki. Ini saya berbicara, saya tahu jemaat di sini banyak mengerti. Kalian ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Tetapi kita harus mengerti, kita harus tahu. Ada begitu bahaya. Kalau kita mau percaya. Karena dia katakan, dia berseru kepada Tuhan, dia berseru. Jadi kalau kita ada masalah apa-apa, kita hanya datang berseru kepada Tuhan. Tadi malam saya berseru sama Tuhan, Tuhan. Besok pagi Tuhan ada ibadah. Dan mereka harus dengar firman Tuhan. Sore Tuhan ada perjamuan kudus Tuhan. Dan mereka harus makan.
Kalau mereka makan perjamuan kudus dengan tidak benar, kan sayang Tuhan. Tapi biar dulu mereka makan pagi-pagi ini firman Tuhan. Mereka dapat supaya mereka benar-benar ada di dalam kebenaran pada waktu firman, pada waktu perjamuan kudus masuk di mulutnya. Tubuh dan darah masuk di dalam tubuhnya. Mereka makan jadi berkat. Mereka dikuatkan, mereka disemangatkan. Dan firman Tuhan pada waktu disampaikan pedang bermata dua, menegur, menasihati. Makanya saya bilang seorang gembala menasihati, menegur untuk demi kebaikan. Pada waktu mereka mendengar, sore mereka makan, itu berkat tidak akan turun di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Tuhan sudah ada di dalam hidup mereka. Mereka juga sudah ada di dalam Tuhan. Minta apa saja, Tuhan akan kasih. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Dikatakan di sini ayat yang ke-13. Ayat 12 tadi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Tuhan mendengar doa-doa kita. Ayo, jaga hati ini. Agar supaya waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan dengar. Sekali lagi, jaga hati ini supaya kita doa sama Tuhan. Tolong Tuhan, saya punya pergumulan ini, saya punya pergumulan ini, saya punya pergumulan. Gimana ini Tuhan? Tuhan tolong. Tuhan tanya, aduh anakku, kamu lagi susah ya. Ayo malaikat, ayo datang. Tolong dia. Amsal 21 ayat 1, Tuhan katakan, ayo. Jamah hati raja. Tolong dia. Tolong dia. Berapa waktu yang lalu, saya melihat ada satu anak muda. Mereka pergi pelayanan. Mereka masuk ke tempat-tempat di situ. Dan di situ waktu saya melihat hati saya itu tergoncang. Hati saya tergoncang, Tuhan bilang, kamu lihat dia. Dia masuk ke tempat ini. Dia masuk ke tempat ini pelayanan. Ya. Lakukan yang terbaik untuk dia. Lakukan yang terbaik. Waktu saya lihat, saya nangis. Dan singkat cerita beberapa saat, saya angkat telepon kepada dia. Saya bilang, kenapa? Tuhan suruh saya hubungi kamu. Suruh memberkati kamu. Apa yang sekarang kamu butuhkan? Oh, dah ada, dia bilang. Dah ada, saya dah butuh apa-apa. Tapi gimana Tuhan suruh? Oh, dah ada, dia bilang. Oke, tutup telepon. Pada waktu tutup telepon Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5 menit lagi Tuhan ngomong, tidak, engkau harus lakukan. Kau lihat dia ini bisa mau sampai macam begini, mempunyai satu kerendahan hati yang luar biasa. Ayo, berkati anak ini, berkati anak ini. Saya angkat lagi telepon, saya tanya kepada dia, kamu apa yang masalah? Kamu butuh apa? Sebab Tuhan suruh sama saya untuk memberkati kamu. Oh, dah ada, dia bilang, dah ada. Sudah, dah ada, kan baik kan? Saya tidak perlu keluar lagi. Amin. Apalagi pikir lagi nanti mau bayar listrik dan lain-lain, harus keluarkan dana lagi kan gimana? Tapi di situ Bapak Ibu, Tuhan tidak tinggal. Terus dia kejar kepada saya. Pada waktu saya turun di ruang makan, saya duduk. Di situ Tuhan bilang, engkau lihat. Orang ini melayani. Dia sampai ke situ. Dia turun ke tempat orang-orang yang susah. Sampai macam begini. Berarti ini orang punya kerendahan hati. Ini yang aku senang. Lakukan. Ini yang aku senang. Sesudah itu selesai. Ya oke. Dan saat waktunya saya ketemu lagi. Saya panggil. Kenapa saya kok disuruh sama Tuhan? Kok seperti gini. Dan saya suruh, kamu harus berbicara. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Ya, dan dia cerita. Semua manusia kan punya pergumulan. Semua punya masalah. Saya punya pergumulan ini. Saya punya pergumulan ini. Oke, baik. Amsal 21 ayat 1. Hati raja itu ada di tangan Tuhan. Kemana mau dialirkan? Dan saya bilang, oke, baik. Malam, langsung Tuhan bilang, transfer kepada dia. Kirim kepada dia. Oh, saya bilang berarti Tuhan senang kepada siapa? Orang yang berkenan kepada dia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tuhan bilang kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, kita punya pergumulan, mari kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya doa kalau kita benar itu Tuhan dengar. Kita datang kepada Dia, kita berseru kepada Dia. Dan dikatakan di dalam ayat 13, coba dikeluarkan. Apabila kamu mencari aku itu huruf besar, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita cari Tuhan, Tuhan bilang, kamu akan menemukan. Ya, tadi saya sudah kasih Matius 7 ayat 7. Minta engkau dapat. Cari engkau akan ketemu. Ketuk akan dibuka. Tepat ini firman. Apabila engkau mencari aku. Kita datang sama Tuhan saat ini. Kita mencari Dia. Kita ke gereja Bapak Ibu bukan cari siapa-siapa. Kita ke gereja ini kita cari Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya datang ke gereja hanya cari teman. Cari kantau dan lain-lain. Waduh, percuma tidak ada guna. Kita datang sekarang ini. Kita cari Tuhan melalui apa? Pujian, penyembahan. Kita cari Tuhan melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menjawab satu demi satu. Apa yang menjadi pergumulan kita? Saya sebagai gembala, saya berbicara. Saya tahu apa yang menjadi pergumulan dan saat ini Tuhan bawakan. Kalau Bapak Ibu mau mendengar baik-baik dan merenungkan dan melakukan, saya percaya ada jawaban di dalam hidup ini. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, percuma. Kau cari sama Tuhan. Sekarang kita datang, kita cari Tuhan. Memang datang cari Tuhan punya pengorbanan. Datang ini di sini punya pengorbanan. Bapak Toga Sirait dari ikan sepat datang punya pengorbanan. Dia jalan kaki. Opung kenapa tidak naik Grab? Sudah Pak Herman biar saya olahraga. Dia jalan kaki. Nanti sore lagi dia datang jalan kaki lagi. Tapi pulang Tuhan lihat dia. Punya pengorbanan. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan Bapak Ibu. Ini AC ini kok mati ya. Kalau kita datang sama Tuhan. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh ongkos udah cukup. Udah nutut dan lain-lain. Ya sudah kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita cari Tuhan sekarang. Pak, saya cari Tuhan tidak ada. Tuhan mana? Tuhan mana tidak ada? Melalui pujian. Saya cari Tuhan melalui firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu tangkapkan dari pembicaraan ini? Saya percaya dari pembicaraan ini ada yang Bapak Ibu tangkap semua. Dapat itu. Lakukan. Dan dia katakan di sini lagi. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ini janji-janji Tuhan. Dia akan memulihkan kita semua yang ada. Bagaimana kehidupan kita ini yang lama. Dia akan pulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi benar ada pengharapan. Kembali lagi firman Tuhan. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu membacakan kembali di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 dia katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kembali lagi saya baca ulang. Mohon maaf panas ya, saya buka jasnya. Haleluya. Karena dia katakan, karena jika kalau kita percaya ya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu, dikatakan di sini, ya, bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Enak ya? Sekali kelak, kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, enak ya, langsung bersama dengan Yesus di atas ya. Yang mana Yesus sudah naik di surga, Dia sudah siapkan tempat untuk kita. Itu tempat yang gedongan besar itu adalah milik kita ya. Enak ya. Sabar dulu Bapak Ibu. Sabar dulu. Orang untuk mendapatkan surga kekal itu tidak gampang. Bukan bilang hanya percaya, memang percaya kepada Yesus. Memang percaya kepada Yesus, tetapi bukan hanya mulut yang percaya, tetapi hatinya jauh. Bukan hanya mulut yang percaya, tetapi hati jauh. Saya percaya Bapak Ibu yang datang di sini, ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Coba orang yang tidak percaya, panggil duduk sini, tidak mau, haram dia bilang. Nenek-nenek moyang kita suruh yang tidak percaya, suruh datang duduk, tidak mau. Kita yang datang ini adalah orang yang percaya. Ini yang paling penting. Agak keras mungkin ini. Tapi yang percaya bukan hanya mulut. Percaya itu dari lubuk hati yang terdalam. Yesus sebagai juru selamat, maka engkau akan diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus juga berbicara melalui siapa? Melalui Rasul Paulus. Dia tegaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Laodikia, kepada di Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong dikeluarkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Rasul Paulus dengan tegaskan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Kita ini semua sudah ada di dalam Kristus. Ialah adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah mengikuti Yesus, kita ini sudah ciptaan baru. Yang lama caupu, barang-barang rosokan yang lama semua itu buang. Sudah tidak pakai lagi. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, barang-barang yang lama-lama buang semua itu apa? Sifat karakter kita yang ada. Itu yang lama buang. Kenapa Allah suruh Musa keluarkan bangsa Israel itu dari Mesir? Karena mereka saat ini sedang tertekan. Karena mereka ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa. Musa bawa keluar mereka. Aku sudah siapkan Kanaan, susu dan madu ada. Tapi kita melihat dari kegelapan pindah ke terang. Itu di situ setengah mati untuk diatur. Masih keras, tidak mau bersungut-sungut, melawan, berontak. Saya bilang 2 juta orang. Musa menghadapi, waduh. Sampai sebelumnya waktu disuruh, Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan aku udah bisa Tuhan. Aku udah petalidah, aku udah mampu Tuhan. Kalau engkau tidak suruh, engkau tidak menyertai, saya tidak akan jalan. Kenapa? Menghadapi ini. Juga sama kepada kita. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Dibaptis manusia lamanya dikuburkan. Bangkit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi bagaimana waktu kita mengiringi kembali sama Tuhan? Apakah manusia lama kita yang ada itu masih kita kuat? Padahal Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Ingatkan Tuhan Yesus waktu dibangkitkan dari baptisan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus singgah di atas bahunya. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus juga sama. Maka itu mari. Kalau kita mau supaya bersama dengan Tuhan, duduk di pangkuan Abraham, kita tinggalkan manusia. Tapi kalau percaya manusia lamanya dia masih pegang terus, kedagingan masih pegang terus. Coba saya bilang Bapak tahu Galatia 5 ayatnya yang ke-19.
Galatia 5 ayat 19 apa yang dikatakan tolong dikeluarkan. Jemaat Tuhan juga. Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Cabul, cemar, hawa nafsu. Emosi itu terus ada. Emosi terus itu ada. Hawa nafsu. Ya, terus lanjut ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Berkelahi satu sama lain. Perselisihan satu sama lain. Iri hati, amarah. Kepentingan diri sendiri. Pencitraan, roh pemecah. Lanjut kita melihat. Kedengkian, kebambukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semua. Kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini daging. Tidak ada tempat bagian di kerajaan Allah. Apakah ini dia sudah surga? Sabar dulu. Tidak ada. Kalau kita masih hidup di dalam perselisihan satu sama lain, kalau kita hidup ini penuh dengan iri hati, tidak ada penguasaan diri, emosinya naik terus. Bapak Ibu, di surga itu udah ada orang emosi. Maka itu ini firman untuk saya. Ini untuk saya dulu, bukan untuk Bapak Ibu. Ini khotbah ini betul kepada Bapak Ibu, tangan begini. Tapi ingat ini ada tangan ini untuk saya. Maka itu udah gampang. Kita sampaikan firman Tuhan ini begini. Kebencian-kebencian yang ada yang tidak bisa kita lepaskan. Barusan saudara Ivon mengatakan kepada saya, Om, hari Minggu. Saya diminta doakan, Om. Saya mau doa apa, Om? Kenapa? Ada orang ini udah mati-mati, Om. Orang ini dah mati-mati, Om. Sudah sekian lama dah mati-mati. Kenapa? Kebencian dengan hamba Tuhan sehingga mau mati tidak mati-mati. Ya saya bilang kau datang kepada dia, langsung kau berbicara. Minta pemberesan. Kasihan dah selesai. Kemarin minggu lalu Ivon baru ngomong kepada saya. Dikatakan juga di dalam sini. Kedagingan ada kebencian-kebencian satu sama lain. Saudara, kakak, beradik ada benci. Satu sama lain masuk surga. Tidak. Jadi surga itu tidak segampang itu kita dapat. Maka itu di dalam sempurna. Jadi tadi pujian sempurna. Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Kita berusaha perlahan-lahan, perlahan-lahan. Mungkin Bapak Ibu putus asa. Pak, saya dengar khotbah ini, Pak. Bagaimana, Pak? Kalau begitu saya meninggal, saya ini juga tidak ada tempat. Semasi kita masih ada di dalam dunia ini, kita usaha, Bapak Ibu. Kita usaha untuk supaya memperbaiki roh kita ini. Kita usaha, minta sama Roh Kudus memampukan saya. Usaha. Saya bersyukur. Dalam mengiringi Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan bawakan kepada saya mempunyai belas kasihan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak menurut Ibu Melani bilang, orang yang tidak berkeuntungan, bukan orang miskin, orang yang tidak berkeuntungan, memperhatikan mereka. Saya tahu, itu kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin bisa lakukan ini. Mana ada orang mau melakukan ini? Tiap hari tarik duit keluar, tiap hari tarik duit keluar, tiap hari tarik duit keluar, tiap hari tarik duit keluar. Sudah lapor, toke, done, lunas. Mana ada orang mau? Orang kaya pun juga tidak kira mau. Mungkin orang kaya mungkin satu kali, tetapi kita ini setiap hari. Sudah selesai, tinggal Tiffany bilang, oke, laporan semua sudah datang. Done, lunas. Mana ada yang mau? Bodoh. Tapi karena kita sudah punya pengertian, rohani kita sudah naik, kita lakukan ini.
Itu baru hanya satu. Apakah kita lakukan itu? Surga kita dapat? Belum. Banyak yang harus kita lalui. Banyak yang harus kita lalui. Maka itu butuh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Butuh kekuatan. Kita melihat ini. Saya coba bacakan satu kali lagi. Tolong ulangi. Ya, tolong ulangi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul. Kita tahu Bapak Ibu uraikan sendiri cabul ya. Hidup bukan jadi berkat, jadi cemar. Ya. Hidup tidak jadi berkat, emosinya tinggi sekali. Hawa nafsu. Kalau kita marah dalam kebenaran tidak apa-apa. Tuhan Yesus juga masih bisa marah di dalam rumah Tuhan karena orang-orang itu berbuat salah. Tapi marah jangan sampai matahari terbenam. Selesai, sudah selesai. Lanjut kita melihat. Ya. Apalagi penyembahan berhala. Berhala dengan ada barang-barang dunia. Ya, kita mungkin juga berhala dengan yang lain-lain, tetapi ini berhala. Rumah kita berhala, mobil kita berhala, jalan-jalan kita berhala, kita tinggalkan Tuhan. Dan juga main sihir. Ini main sihir ini tidak benar. Ya. Dan juga apa? Ini perseteruan. Ya. Satu sama lain tidak ada kecocokan. Permusuhan, ini perseteruan. Mari Bapak Ibu, kalian yang suka berseteru satu sama lain, ingat kalau dipanggil wa inna lillahi wa ji'un, itu juga tidak ada tempat. Saat ini orang yang suka berseteru satu sama lain bertobat. Waktu saya baca ini perseteru, orang kasih, ya kamu mau apa, kamu mau apa, berarti kan sudah wow, enak kan, ya. Tapi ada berapa banyak orang, saudara-saudara tidak mau dendam. Jangan kita di mimbar, kita turun ya. Percuma. Saya khotbah untuk apa? Dendam. Jangan kita melayan. Turun. Kita harus punya. Karena kita tahu, kalau kita berseteru, dikatakan di sini, ada perseteruan, perselisihan, pestalah besar dikecilkan, kecil dihilangkan. Ada iri-iri hati satu sama lain, sudahlah jangan iri hati. Kami, mohon maaf, ini panti kita melayani sekarang 700 sekian kepala satu minggu. 700. Kita layani panti ini. 700. Belum termasuk pengulung-pengulung di pinggir-pinggir jalan, di kuburan. Itu ada 1000. 1000. Bagaimana saya sebagai pemimpin? Saya harus adil. Saya harus netral. Dan saya sudah harus berbicara kepada panti-panti ini. Kalian satu sama lain tidak boleh iri hati satu sama lain. Percaya ini berkat dari Tuhan. Kalau ibu-ibu ini, dapur-dapur ini kena, pasti Tuhan kirimkan berkat terus, kirim berkat terus. Tapi kalau tidak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu saya minta saudara Tiffany bikin sama saya jadwal. Sudah bikin saya bawa dalam doa. Saya tidak boleh KKN. Saya tidak boleh pilih kasih. Kalau saya pilih kasih ditarik sama Tuhan turun. Tuhan ini bagaimana? Tinggal Tuhan arahkan. Tuhan arahkan. Tuhan. Gak gampang loh. 701 kepala yang kita harus makankan setiap minggu. Berapa itu duitnya? Saya bilang kalau saya tidak adil, tidak benar. Tuhan stop itu dana. Kalau dihitung dengan yang sumbangan kacang hijau dan lain-lain mungkin 1000 seminggu. Kalau saya tidak adil, saya tidak benar, Tuhan copot. Ya, tapi saya harus adil. Saya harus berbicara sama dapur-dapur. Kalian terima ini. Apa yang ada kalian terima ya. Ucap syukur ya, ucap syukur. Tidak boleh satu sama lain, oh pilih kasih ini dia, ini dia, ini. Ingat, berkat itu datang daripada Tuhan, bukan dari saya. Kalau saya ini kan pasti number one kepada orang saya.
Pasti. Number one kepada orang saya. Tapi saya tidak boleh bilang ini orang saya harus adil, ada di tengah-tengah. Jadi tidak boleh kita jadi manusia dikatakan iri hati. Dan juga dikatakan amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Dikatakan, lanjut sekali lagi. Ya, roh pemecah. Agak cepat sedikit, 21. Ya. Roh pemecah, penyembahan berhala, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua aku peringatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ada 11 kedagingan yang Tuhan minta. Jangan kita lakukan itu. Berbicara tadi dikatakan. Di dalam ayatnya 14 bagian C. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Betul. Tapi ingat, Tuhan pesan juga kepada kita. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan di sini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman Tuhan dari Amin. Saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Lanjut. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan itu tahu kerja-kerja kita itu bagaimana. Tuhan tahu. Engkau apa? Tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baik jika engkau dingin atau panas. Lanjut. Ya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntah engkau dari mulutku, huruf besar. Untuk masuk di kerajaan surga, Bapak Ibu, tidak segampang itu. Kita jadi orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tuhan muntahkan. Tadi berbicara tentang berseru kepada Tuhan, tentang berdoa. Saya lagi berdoa sekarang ini. Tengah malam saya duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong jemaat ini Tuhan. Ada yang mulai pandemi sudah mulai mundur. Ada yang pandemi sudah mulai mundur, sudah jauh. Hatinya sudah jauh. Saya kan gembala kan saya tahu. Tuhan tolong. Saya mau minta bagaimana? Mau berbicara sudah tidak bisa bicara lagi. Tidak bisa. Hanya satu, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong kasihan. Jangan sampai mereka ini suam-suam. Mereka sudah jauh daripada engkau. Mereka sudah mundur daripada engkau. Sehingga mereka binasa. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Hanya kita bisa berdoa. Orang mengatakan, sudahlah. Yang bisa sekarang kita berdoa. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Nanti kan Tuhan yang menjamah hati. Tuhan yang menjamah hati. Bapak Ibu, barusan pagi kemarin dulu. Saya dengan Bapak Toga Sirait pertama kali waktu kita doa. Waktu doa itu, Tuhan taruh kepada saya. Engkau telepon itu ibu. Dia sudah lama tidak ikut Zoom. Dia ibadah sekarang sudah tidak panas, tidak dingin. Engkau telepon dia. Saya telepon. Selesai itu saya telepon. Saya telepon Bapak Toga Sirait dengar. Dan dia bangun. Pak, dia bilang. Ayo Bu, kamu sudah lama Bu, tidak pernah ikut Bu. Pak, kamu sudah lama, ayo kembali. Iya Pak, kembali. Makanya saya harap orang yang saya telepon itu barusan ini, sebentar ada perjamuan kudus. Ya, datang. Berarti Tuhan sudah kasih sama saya warning. Kau telepon dia. Saya sedang berdoa. Pembukaan ibadah pagi itu saya berdoa. Tuhan ingatkan dia. Berarti Tuhan sayang. Ayo. Berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ingat apa yang dikatakan. Di dalam firman Tuhan tadi di ayat 14. Kita yang meninggal di dalam Yesus sudah ada bersama dengan dia. Sabar dulu. Kita ingat Lazarus yang miskin itu dengan orang kaya. Kita ingat. Sekali lagi kita ingat Lazarus dan orang kaya.
Waktu orang miskin ini dia susah setengah mati. Dia pergi di orang kaya punya rumah, dia minta makan. Orang kaya ini kirimkan mopi atau kirim bleki, datang membawa tulang-tulang kasih sama dia, dia ambil. Selesai itu orang miskin ini Lazarus itu makan, selesai dia meninggal. Pada waktu dia meninggal, rohnya berhadapan dengan Bapa di surga. Jasadnya ada di debu tanah. Dan kita melihat dia ada di pangkuan Abraham. Sesudah itu orang kaya meninggal juga. Pada waktu itu tidak ada adiasa. Tapi saya percaya orang kaya meninggal ini, wah pasti banyak yang datang. Pasti banyak yang datang. Tapi kita lihat orang kaya ini meninggal. Karena dalam kehidupannya, pesta pora, pesta pora, pesta pora. Tapi kita melihat waktu dia meninggal, apa yang terjadi? Dia datang berseru kepada Abraham. Abraham, tolong Abraham. Aku udah kuat lagi. Minta Lazarus supaya bawa setetes air. Aku sudah tidak tahan lagi. Saya berpikir, kenapa dia tidak tahan ya? Sampai haus betul-betul ya. Berarti dia dikepui di atas. Dipukuli atau dibakar. Sampai tidak tahan lagi. Panas. Minta setetes air. Abraham bilang tidak bisa. Engkau dan Lazarus ada jurang pemisah. Kalau begitu tolong Bapak Abraham. Suruh sama orang pergi beritahukan. Saya punya saudara ada 5 yang masih ada di dunia. Kasih tahu mereka jangan seperti saya. Tapi Abraham bilang ada hamba-hamba Tuhan. Ada nabi-nabi yang sudah berbicara kepada mereka. Tapi waktu berbicara kepada mereka, mereka lipat tangan, mereka tidur. Mereka tidak mau dengar. Bapak Ibu, mari. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Saya sudah pesan kepada istri saya. Kalau saya jalan, kamu jangan bawa sama saya ke Sentong. Kamu jangan bawa di Pondok Nirwana. Kamu jangan bawa kemana-mana. Cukup di Keputi, taruh di situ. Saya harus kembali situ sudah. Dan roh saya nanti berhadapan. Jangan bawa ke sana. Barusan ponakan saya punya istri meninggal. Saya ngomong kepada kakak saya. Mereka beli tanah di situ. Saya pakai bahasa saya. Untuk apa sampai macam begini? Mereka punya mau. Bukan minta di sini lagi, dia bilang minta di Pondok Nirwana. Aduh, saya sudah ngomong ke Putih saja. Tapi tidak mau, ya sudah. Berapa ini tanah dengan ini segala semua? Hampir ipak, dia bilang, hampir 100 juta. Peti berapa? Hampir 50 juta. Habis itu, ya saya bayar. Alenggoy. Ya saya sudah. Mau siapa lagi? Minta. Ya. Seperti kayak gitu. Saya bilang sebenarnya bawa saya jadi ke Putih. Jadi kita tidak bikin orang susah. Tidak bikin orang susah. Saya bilang kepada istri saya, tidak usah ya. Jangan bikin susah anak cucu. Cukup sudah di sini kita. Yang penting kita pulang, kita berhadapan. Karena ada satu firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Kalau saya tidak salah. Coba. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Kita semua ini. Saya nomor 1. Harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Semua kita ini harus menghadapi takhta pengadilan Kristus. Dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Baik dan tidak baik. Wahyu 14 ayat 13. Coba.
Wahyu 14 ayat 13 kalau saya tidak salah, tapi saya percaya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Asik kan? Mereka boleh beristirahat dengan jerih lelah mereka. Selama hidup di dalam dunia ini kita berbicara lelah apa? Kerja, harus kerja. Harus kerja. Kalau kamu tidak bekerja, jangan kau makan. Tetapi apalagi yang kita harus lakukan ini. Ya, yang harus kita perbuat. Jerih lelah mereka. Karena dia katakan mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita di dalam dunia ini apa? Perbuatan di dalam dunia kita ini apa? Jadi saya bersyukur. Khusus dulu untuk saya. Dalam Mazmur 73. Ayatnya yang ke-17. Mazmur 73 ayat 17. Dia katakan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Dan kita sudah bisa tahu, kalau kita sudah ada di atas kita bisa tahu ke bawah. Jadi kita juga rohani kalau sudah naik Bapak Ibu, kita bisa berpikir gimana apa yang kita harus perbuat. Apa yang kita harus perbuat? Tanya murid-murid kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kita berbuat apa untuk Engkau? Tuhan bilang, itu janda. Kasih makan mereka. Perhatikan dia. Itu janda. Perhatikan dia. Tolong, keluarkan. Cepat, guys. Saya tiba-tiba saya ingat. Perhatikan mereka. Itu janda. Ya, mohon maaf saya sedikit. Ya, ini pumpung saya ingat. Perhatikan mereka. Tolong agak cepat. Ya. Perhatikan mereka, itu janda-janda. Siapa lagi? Perhatikan itu orang-orang asing. Berikan makan kepada yatim-yatim. Berikan makan kepada orang susah-susah. Itu engkau sudah buat. Itu perbuatan kita menyertai. Perbuatan kita menyertai. Saya berpikir benar ya. Kalau kita bisa melakukan itu, waduh luar biasa. Perbuatan kita di dalam dunia ini menyertai. Ya Tuhan, barusan saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Orang bilang setiap hari kamu kasih. Setiap hari kamu kasih uang dari mana tidak tahu. Pokoknya buli-buli itu tidak pernah kosong. Karena Tuhan suruh perhatikan itu dan kita mau. Jangan bosan saya berbicara tentang ini. Karena ini juga saya mengajarkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti. Coba kita melihat foto ini. Kita melihat. Ya. Dia seorang janda. Sudah pansui, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nangis. Kok aji. Saya bilang, Mary, jangan nangis. Kau mau apa? Kau ada uang di sana? Sudah. Nanti sekarang saya suruh kirim ya. Kau suruh pergi ambil. Jangan nangis. Jangan nangis. Kadang lagi waktu itu dia lagi sedang susah, lagi dia telepon. Secara manusia saya berpikir, oh telepon ini uang lagi nih. Ini uang lagi. Tapi Tuhan bilang sama saya, engkau satu kelak engkau akan juga menghubungi ini. Kalau kau tolak apa yang kau tabur itu kau tuai. Oh tidak berani. Apalagi Mary sayang. Saya bilang, ya kok gini. Oh ya, sekarang saya kirim ya. Nanti telepon lagi, dia janda. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia telepon saya persis tidak ada, saya tidak angkat di telepon. Saya lihat teleponnya Mary, saya telepon kembali lagi. Ada apa Mary? Si orang janda yang menghubungi. Ada apa Mary? Perbuatanmu menyertai engkau. Kebaikanmu selama yang ada di dalam dunia menyertai engkau. Apalagi? Maka itu Bapak Ibu, taburlah, engkau akan tuai. Mari Bapak Ibu, sudah selesai. Sore nanti kita makan perjamuan kudus. Saya sebagai gembala hanya menghimbau. Kalau Bapak Ibu percaya,
Kita sekarang sudah mendapatkan taburan ini. Percaya datang sore. Tuhan, aku mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Pagi aku sudah mendapatkan nasihat, teguran. Bahwa di dalam kehidupan saya tidak boleh ada perseteruan, tidak boleh ada iri hati. Saya minta pemusik single. Sekarang saya mau bertobat Tuhan. Izinkan saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tapi kalau di situ ada perseteruan, ada kebencian yang tidak bisa satu sama lain mengampuni, habislah sudah. Waktu kita pulang sampai di atas, semua nama kita ada di komputerisasi. Nama kita semua tercatat, semua ada. Biar pagi hari ini, kita yang sudah dengar firman, ayo. Ya, kita hanya berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya Tuhan. Selamatkan istri anak-anak saya. Selamatkan jemaat-jemaat ini semua Tuhan. Saya percaya